Shalom. Rame ya hari ini ya. Ya, nah anak adik-adik kita mau beribadah. Sebelumnya tapi kita mau kenalan dulu. Biasanya kan Kak Stefani sama Kak Dede aja nih. Ya, betul. Nah, tapi sekarang kakak-kakak lain, yaitu yang sebelah sini siapa Kak namanya Kak? Kak Wenda namanya. Kak Wenda. Nah, yang ini namanya siapa Kak? Kak Enzel. Ada satu lagi namanya siapa? Kayus. Dia sebagai operator di Zoom ini. Nah, kita mau menyapa Tuhan, bersyukur sama Tuhan buat sepanjang minggu ini. Kalau kita udah melewati banyak hal yang udah kita jalani, kita mau mengucap syukur, kita mau mengasihi Tuhan, kita naikkan pujian, kasih Allah. Sungguhlah terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah memperban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Kita naikkan lagi dari Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami boleh beribadah untuk sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati setiap pelayanan kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami boleh beribadah tanpa kekurangan suatu apapun. Berkati setiap adik-adik kami yang beribadah Tuhan, baik yang sudah masuk maupun masih dalam menunggu di Zoom. Kiranya juga Tuhan yang tolong, Tuhan berikan mereka hikmat agar apa yang mereka naikkan pujian maupun firman Tuhan yang disampaikan boleh
tertanam di dalam diri mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah, kami siap untuk melayani-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahannya, adik-adik bisa ke nomor rekening yang ada di layar laptop atau handphone adik-adik atas nama Kak Stefani. Untuk persembahan yang sudah Kak Stefani terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita mau naikkan satu pujian lagi, Kak Stefani mau buka ruang kesaksian. Siapa yang mau nyanyi mungkin ya? Iya. Atau cerita-cerita. Silakan. Siapa? Saya Kak. Siapa namanya? Gabe. Gabe. Boleh. Mau kesaksian apa? Aku mau cinta Yesus. Oh, boleh. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah sesuai dengan rencanamu. Seru sekali, hebat sekali. Ada lagi nggak yang mau? Angel sama David. Siapa? Angel sama David. Oh, oke, silakan. Silakan. Seperti kasih Yesus. Yeay. Seperti kasih Yesus. Terima kasih. Bilang Asila. Kita diminta. Silakan Asila. Tuh Asila namanya apa? Ya. Cincang gitu. Yuk, 1, 2, 3. Kamu badannya besar, tapi aneh, kakinya pendek. Dari Allah binatang
pendek, panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita buka saksiannya satu lagi kali, tapi dari kelas tunas ya, atau Besar tunas mungkin atau Iya. sedang besar tunas, siapa tahu ada yang mau? jangan yang kelas kecil terus. Ada? Ada nggak? Moses. Oh, Moses. Boleh. Boleh lah, boleh. Silakan. Boleh. Nyanyi anak sekolah minggu. Oke, silakan. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang nangis, nanti masuk surga, terima upahnya. Oke, mantap. Oke, Kak Stefani tutup ya ruang kesaksiannya. Mungkin yang belum mau bersaksi bisa di minggu depan. Oke, kita mau naikkan satu pujian, Laskar Kristus. Siap ya? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita mau mendengarkan kebenaran firman. Kita mau naikkan satu pujian. Lanjut, Kak. Besar anugerahmu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Rasakan besar. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Kita naikkan sekali lagi dengan Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa.
besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai memuji dan memuliakan Nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Urapi kata-kata kami yang ingin membacakan firman-Mu, Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan boleh tertanam di setiap hati, pikiran, dan tingkah laku adik-adik kami. Tuhan Yesus, urapi setiap bibir lidah kakak-kakak kami juga Tuhan. Biar yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik boleh masuk ke kelas masing-masing ya. Shalom, Kak. Shalom semuanya. Kabarnya hari ini? Semua sehat-sehat? Sehat, Kak. Shalom semuanya. Semua sehat-sehat ya? Sehat. Tuhan. Gimana liburannya? Kemarin habis liburan Lebaran. Liburannya enak. Ada yang keluar kota? Pergi ke Gak ada. Aku enggak. pulang kampung? Ada yang pulang kampung ya? Di rumah aja, Kak. Lebaran Di rumah aja. Iya, ada yang Tidur pulang kampung, aja, ada yang di rumah aja ya. Jalan-jalan enggak kemarin? Jalan-jalan ke kebun binatang. Ada yang jalan-jalan, ada yang di rumah aja nonton TV atau main gadget ya. Iya, Kak. Oke, nah jadi adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Siap, Kak. Siap, Kak. Oke. Siap, Kak. Nah, udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Udah kelihatan atau belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai lawanlah godaan. Nah, siapa sih yang nggak pernah punya godaan? Godaan apa sih adik-adik? Tawaran. Apa? Sesuatu yang menggiurkan. Iya, sesuatu yang menggiurkan ya adik-adik, atau sesuatu yang kita kepengen banget ya adik-adik, godaan itu namanya. Nah, setiap manusia itu pasti pernah yang namanya punya godaan ya adik-adik ya, atau menghadapi godaan ya. Nah, jangankan manusia ya adik-adik ya, bahkan Tuhan Yesus saja pernah mengalami godaan ya adik-adik, atau pernah mengalami pencobaan. Dia waktu itu pernah dicobai oleh iblis sebanyak berapa kali? Sebanyak tiga kali ya adik-adik, waktu dia di padang gurun. Nah, kita mau baca dulu yuk ayatnya yuk. Ayatnya ada di Lukas 4. Semuanya boleh buka Lukas 4. Kita mau baca di ayat 1 sampai ayat 3 dulu. Siapa yang mau bantu baca? Ayat 1. Saya, Kak. Queen. Gantian ya. Yang pertama siapa dulu tadi? Queen tadi. Saya, Kak. Boleh yang ayat satunya Queen, baru tadi Angel, baru ayat 2 Angel, baru ayat 3-nya tadi siapa? Saya, Kak, Jegas. Jegas, oke boleh. Ayat satunya tadi Queen, ayat 2-nya Angel, ayat 3-nya Jegas ya. Lukas 4. Ya, Lukas 4. Lukas 4 ayat 1 sampai 3. Percobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Oke, lanjut. Di situ 40 hari lamanya dan dicobai iblis selama di situ ia tidak apa-apa, dan sesudah waktu itu
Oke, lanjut. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah, oke, terima kasih Queen, Angel, dan Jaggers. Nah, di sini Tuhan Yesus itu dicobai ya adik-adik sama iblis. Jadi waktu itu dia dibawa sama Roh Kudus kemana adik-adik? Ke padang gurun. Nah, di situ dia tuh nggak makan atau dia berpuasa selama dia tinggal di situ selama 40 hari. Nah, selama dia lagi berpuasa di padang gurun itu, dia itu dicobai sama iblis sebanyak 3 kali dan dalam 3 hal. Nah, hal yang pertama, Yesus dicobai sama iblis dalam hal apa sih? Nih, yang pertama ya adik-adik, godaan terhadap kebutuhan jasmani. Nah, itu kan tadi kita udah baca ayat 3 ya adik-adik, katanya apa? Di ayat 3, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti, ya katanya. Nah, terus disambung lagi di ayat 4. Yesus bilang katanya, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, roti ini menggambarkan apa? Tadi menggambarkan kebutuhan jasmani kita. Kebutuhan manusia tuh kebutuhan pokoknya ada apa aja sih? Siapa yang tahu kebutuhan pokok manusia ada apa aja? Ya, ada yang tahu kebutuhan pokok manusia ada apa aja? Sandang, Terus ada apa lagi? pangan, Oke. Yang terakhir? Sandang, pangan, dan papan. Nah, jadi manusia itu punya kebutuhan pokok ya adik-adik, ada sandang, pangan, dan papan. Nah, jadi maksudnya itu adalah kebutuhan jasmani kita ya. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah sih kalau misalnya kita mau berusaha ya adik-adik untuk untuk memenuhi kebutuhan pokok kita ini ya adik-adik, karena ini memang kebutuhan kita gitu yang kita perlukan, nggak ada salahnya gitu. Tapi yang menjadi kesalahannya adalah ketika kita berusaha nih adik-adik untuk memenuhi kebutuhan pokok kita ini, tapi dengan cara yang salah ya adik-adik ya, dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita demi mencukupi kebutuhan pokok kita ini, kita menghalalkan segala cara. Nah, itu adalah cara yang salah ya adik-adik ya. Padahal di Ulangan 8 ayat 3 bilang ini. Kakak bacain. Di Ulangan 8 ayat 3. Kalau adik-adik mau buka Alkitabnya nggak apa-apa, nih kakak bacain. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi maksudnya adik-adik, manusia ini nggak cuma kebutuhan jasmaninya aja ya adik-adik, tapi juga ada kebutuhan rohaninya. Karena juga apa tadi? Manusia ini nggak hidup dari roti aja, tapi dari firman Tuhan juga ya adik-adik ya. Jadi nggak hanya kebutuhan jasmaninya aja yang dipenuhi, tapi yang paling utama kebutuhan kita adalah apa adik-adik? Firman Tuhan. Jadi nggak hanya kebutuhan jasmaninya aja yang dipenuhi, tapi kebutuhan rohaninya juga ya adik-adik. Kita kebutuhan yang paling utamanya adalah firman Tuhan, dibandingkan apa tadi yang tadi kebutuhan pokok kita. Ada sandang, pangan, papan ya adik-adik ya. Atau juga bisa pujian ya, pengakuan orang lain terhadap kita. Terus bisa juga rasa ingin dicintai, rasa nyaman, dan lain-lain sebagainya ya adik-adik ya. Nah, ini ada beberapa contoh godaan terhadap
kebutuhan hidup manusia. Yang pertama ketamakan. Ada yang tahu ketamakan itu apa? Rakus. Betul. Lagi? Ada yang tahu lagi? Serakah. Ya, betul. Jadi tamak tuh kita kayak rakus ya, adik-adik. Tamak, terus serakah, terus kita pengen semua-muanya ya adik-adik. Jadi misalnya nih, adik-adik lagi di rumah lagi banyak makanan misalnya. Terus kita tuh rakus, itu tuh pengen makan semuanya ya, kita serakah. Sampai-sampai makanannya kita habisin sendiri ya adik-adik. Udah dibagi ke adik kita, ke kakak kita, atau ke papa mama kita ya adik-adik ya. Itu contoh dari ketamakan ya. Nah ini godaan terhadap kebutuhan manusia yang pertama. Terus ada lagi godaan terhadap kebutuhan hidup kita, yaitu kita berusaha untuk mengejar prestasi. Demi apa? Demi mendapatkan pujian. Walaupun dalam mengejar prestasi itu kita melakukan hal-hal yang tidak benar adik-adik. Contohnya apa? Mencontek, curi, korupsi, dan lain-lain. Curang, Kak. Betul, mencontek, ya gitu juga korupsi. Jadi misalnya nih adik-adik mau mendapatkan prestasi atau di sini dalam hal nilai bagus ya adik-adik. Terus demi mendapatkan nilai bagus ini, adik-adik rela buat mencontek. Mendapatkan nilai bagus itu benar, ya bagus itu. Tapi yang menjadi sebuah kesalahan adalah ketika adik-adik menghalalkan segala cara, bahkan adik-adik harus mencontek demi mendapatkan nilai bagus itu ya adik-adik ya. Dapat nilai bagus itu bagus, itu baik ya adik-adik. Tapi didapatkannya dengan cara apa? Dengan cara belajar, rajin ya adik-adik ya. Nah, yang menjadi kesalahan adalah ketika kita harus mencontek demi mendapatkan nilai bagus itu, atau juga kita mencuri adik-adik ya demi memenuhi kebutuhan hidup kita, terus korupsi dan lain sebagainya. Dan selanjutnya nih, godaan selanjutnya adalah kita melakukan sesuatu demi mendapatkan pujian. Nah, ini di sini kakak kasih contoh, misalnya kita kasih sumbangan ya adik-adik ya. Kita kasih sumbangan ke orang yang membutuhkan, tapi kita pamer gitu ya adik-adik. Biar apa? Biar kelihatannya, ih kamu baik banget sih kasih sumbangan, ih kamu dermawan kayak baik hati gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi kita mungkin sering lihat ya adik-adik ya kalau misalnya punya Instagram, adik-adik punya YouTube gitu ya. Terus ada orang yang misalnya kasih sumbangan ke orang-orang yang membutuhkan, entah itu ke pengemis atau ke panti, tapi hanya dijadikan sebagai konten untuk pamer ya adik-adik ya. Hanya demi mendapatkan pujian, kita rela melakukan hal tersebut. Nah, itu merupakan suatu kesalahan ya adik-adik ya. Karena kita mau melakukan sesuatu hanya demi pujian dari manusia ya. Nah, ini merupakan yang tiga ini contoh dari kenapa? Kebanyakan itu pamer-pamer doang, Kak. Nggak, kalau saya lihat nggak ada yang kayak kasih-kasih gitu, Kak. Iya ya, jadi memang ada beberapa yang sengaja untuk mau pamerin doang ya, mau pamer doang, tapi dari dalam lubuk hatinya itu tidak benar-benar ikhlas, atau dia hanya butuh untuk kontennya aja gitu ya adik-adik ya. Tapi memang banyak juga yang memang benar-benar untuk memberi gitu ya. Nah, yang salah adalah ketika kita hanya mau pamer doang gitu ya adik-adik. Nah, semua godaan-godaan ini, godaan-godaan terhadap kebutuhan jasmani ini bisa kita lawan bisa kita lawan kalau kita ingat bahwa kebutuhan manusia itu yang paling utama adalah firman Tuhan ya. Kayak tadi dibilang manusia itu nggak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan juga. Jadi nggak hanya kebutuhan jasmaninya aja yang dipenuhi, tapi kebutuhan rohaninya juga harus
penuhi. Nah, itu godaan yang pertama yang iblis kasih ke Tuhan Yesus. Itu apa adik-adik tadi? Godaan terhadap apa? Kebutuhan Jasmani. Iya, kebutuhan jasmani. Nah, godaan yang kedua. Nah, kita mau baca ayat selanjutnya yuk. Kita mau baca di ayat 5 sampai 7. Siapa yang mau baca? Bergantian. Ada yang mau bantu baca? Bisa Kak. Saya Kak. Boleh, tadi siapa? Tadi siapa? Sorry, siapa? Bisa Kak. Oke, Michelle ayat 5. Terus siapa lagi ayat 6? Bintang Kak. Ayat 7-nya saya Kak. 6. Terus siapa lagi? Saya Kak. Saya Kak. Namanya siapa? Terus Angelo, Kak. Queen. Oke, Angelo. Berarti ayat 7 ya. Oke, boleh. Michelle Bintang dulu, Kak. Michelle bintang. Oke, boleh. Di ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Oke, lanjut. Bentar Kak aja di halaman berapa? Ayat 6. Yang ayat 6 sekarang. Lukas 4 ayat 6. Udah dapat bintang? Bentar. Atau Angelo dulu ya di ayat 6 ya, baru nanti bintang di ayat 7 ya. Boleh Angelo di ayat 6 dulu, baca yang ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Oke, lanjut di ayat 7-nya, bintang. Halo. Jadi jikalau engkau menyembah aku seluruhnya, itu akan menjadi milikmu. Udah, Kak. Oke, thank you Michelle, Angelo, dan Bintang. Nah, godaan yang kedua adalah untuk menyembah iblis ya adik-adik ya. Tadi si iblisnya bilang ya, dia dibawa ya adik-adik ke tempat yang tinggi, terus diperlihatkan segala kerajaan dunia. Nah, segala kerajaan dunia ini artinya apa nih? Ini tuh segala kerajaan dunia itu merupakan simbol ya adik-adik ya, simbol dari harta duniawi ya, kekayaan duniawi ya adik-adik. Yang tujuannya apa? Tujuannya untuk kesenangan diri kita sendiri ya. Ini tuh bilang, kalau kamu wujud menyembahku, ini semuanya akan kukasih kepadamu ya adik-adik. Akan kuserahkan kepadamu gitu ya adik-adik. Jadi iblis menggoda Tuhan Yesus untuk menyembah dia demi apa? Demi segala kerajaan dunia. Nah, biasanya kita tahu menyembah iblis itu dalam bentuk apa adik-adik? Dalam bentuk Menyembah berhala. ya. Kak. Apa? Menyembah berhala. Iya, menyembah berhala. Iblis menyembah iblis itu nggak bener, Kak. Masalahnya kebanyakan yang menyembah iblis ujung-ujungnya dia masuk neraka, Kak. Iya, benar. Yang harus Karena hal-hal yang tidak benar. Iya, jadi menyembah iblis itu bisa dalam berupa menyembah berhala tadi atau patung ya adik-adik, atau pohon, atau bisa juga kita pergi ke gunung atau pergi ke sungai menyembah gunung, menyembah sungai, terus ada benda-benda keramat ya adik-adik ya. Kita bisa dengan cara pergi ke Benda-benda keramat itu apa, Kak? pesugihan dan lain-lain ya adik-adik ya. Nah, ini bisa salah satu contoh bahwa
bentuk-bentuk ya adik-adik, bentuk-bentuk dari menyembah iblis. Tapi nggak hanya itu aja loh adik-adik. Tapi ternyata ketika kita pengen hal-hal yang duniawi untuk kesenangan diri kita sendiri, demi gengsi kita, demi kebanggaan diri kita, itu juga menjadi sebuah contoh ya adik-adik ya. Nah, godaan-godaan ini juga bisa menyerang siapa saja. Bisa kakak-kakak sekolah minggu, bisa orang-orang tua kita, kakak kita, adik kita, bahkan kita anak-anak sekolah minggu juga bisa ya adik-adik ya. Nah, ketika kita pengen banget sama sesuatu, terus kita pikir bahwa kalau kita dapetin ini, kita bisa bahagia gitu. Tapi kalau kita tidak mendapatkannya, kita bisa sedih. Contohnya kayak apa? Ada yang bisa kasih contoh? Di sini kakak kasih contoh nih, misalnya popularitas. Di sini kan adik-adik pasti punya Instagram kan? Misalnya punya Instagram kan? Pasti followersnya banyak gitu ya adik-adik. Nah, misal nih adik-adik, kita pengen banget populer, sampai-sampai kita berpikir bahwa kalau kita nggak populer, kita cupu gitu ya adik-adik, kita sedih. Misalnya, kita lihat Instagram kita, aduh, kok followersnya baru 200 sih, sementara si A followersnya udah 2.000, 3.000, bahkan 10.000 gitu ya adik-adik. Ya kalah populer deh sama dia gitu ya. Terus kita jadi sedih, kita jadi merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya ya adik-adik. Atau misalnya kita post di Instagram kita, duh kok yang nge-likes cuma 10 ya, kok temen aku yang itu bisa 100 ya gitu. Terus kita merasa bahwa diri kita ini lebih rendah ya adik-adik dari teman kita itu ya adik-adik. Terus kita merasa bahwa kita sedih karena kita nggak populer gitu. Kita pengen banget gitu jadi orang-orang yang populer, sampai kita menghalalkan segala cara ya adik-adik. Nah itu untuk menjadi populer sebenarnya ya nggak salah-salah sih adik-adik. Tapi yang salah adalah ketika kita melakukan banyak cara, bahkan cara yang salah untuk mendapatkan itu ya adik-adik. Dengan cara misalnya, karena kita pengen populer, dikenal orang, kita pergi ke dukun gitu ya, minta tolong saya mau terkenal, kayak gitu ya adik-adik. Itu yang salah. Atau kita pengen karena ingin populer, dia menghalalkan segala cara, Kak, dari cara yang baik sampai cara yang jahat. Iya, benar. Jadi demi popularitas itu dia menghalalkan segala cara ya adik-adik. Bahkan dia pergi ke dukun untuk minta popularitas ya adik-adik. Ini salah satu bentuk dari kita menyembah iblis. Atau kita juga bisa, kita pengen banget barang-barang baru ya adik-adik ya. Misalnya kita pengen iPhone 13 sudah keluar loh gitu. Terus kita pengen banget iPhone 13 itu, sampai-sampai kalau misalnya kita nggak dapet nih, minta, wah Ma minta dong iPhone 13 sudah keluar tuh gitu. Tapi kalau kita nggak dikasih sama papa mama kita iPhone 13, kita ngamuk gitu ya. Ih kok nggak dikasih sih, temen aku aja tuh beli tuh, dia tuh temen aku dibeliin sama papa mamanya, kok aku nggak dibeliin gitu ya adik-adik. Kita sampai ngamuk-ngamuk ya adik-adik. Itu tidak boleh. Nah, untuk melawan godaan yang kedua ini, kita mau baca di ayat selanjutnya. Ayat 8, adik-adik. Siapa mau bantu baca? Ayo, Kak. Ayat 8. Queen, Kak. Oh, Queen. Oke. Boleh. Queen, boleh baca ayat 8. Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iya, jadi kita harus ingat bahwa yang harus disembah, the one and only, adalah Tuhan Allahmu ya adik-adik ya. Jadi tidak ada yang namanya menyembah iblis. Sebab ada tertulis katanya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, jadi godaan kedua yang dikasih iblis ke Tuhan Yesus itu godaan apa? Godaan untuk menyembah Dia ya, atau menyembah si iblis. Nah, selanjutnya godaan yang terakhir nih adik-adik.
Godaan terakhir yang dikasih sama iblis ke Tuhan Yesus, kita mau baca di ayat selanjutnya, ayat 9. Bergantian, siapa lagi yang mau gantian baca? Siapa yang mau gantian baca? Ayat 11, Kak. Siapa? Saya yang dulu ayat 11, Kak. Saya yang ayat 12, Kak. Kita gantian ke teman-teman yang lain dulu, boleh? Boleh. Oke, kita gantian ke teman-teman yang lain dulu ya. Mungkin Anet di ayat 9, Johan mau di ayat 10 ya. Sama. Oke, Kak. Siapa? Siapa mau ayat 11? Saya, Kak. Kiela, mau di ayat 11? Oke, boleh ya. Boleh tadi ayat 9 Anet, baru Johan ya, baru Kiela. Boleh Anet dibaca? Yang dari iblis godaan Yesus, Kak. Yang Lukas 4 ayat 9 yang dari kemudian ia membawa Yesus. Iblis yang mana, Kak? Yang ayat 9. Lukas 4 ayat 9. Lukas 4 ayat 9. Sebentar, Kak, sebentar. Oke. Lah, kembali. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan ia menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Oke, lanjut. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Oke, lanjut. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terbentuk kepada batu. Oke, thank you Anet, Johan, dan Kiela. Nah, godaan selanjutnya yang dikasih sama iblis. Godaan yang ketiga adalah godaan untuk bersikap tidak menghormati Allah ya, adik-adik. Tadi si iblis itu bawa Yesus ke hubungan atau ke atap ya, ke atap bait Allah ya, adik-adik ya. Terus dia bilang, coba jatohin kalau emang kita pakai bahasa sehari-hari aja ya. Kalau misalnya lo anaknya anak Allah, coba jatuhin diri lo gitu ke bawah. Nanti pasti malaikat-malaikatnya disuruh untuk melindungi engkau gitu ya adik-adik ya. Nah, iblis itu menggoda Tuhan Yesus buat lompat ya adik-adik ya, lompat dari atap bait Allah ya untuk lompat ke bawah. Terus dia bilang, kalau emang kamu anak Allah, coba lompat gitu ya. Nanti pasti deh kalau emang kamu benar anak Allah, nanti malaikat-malaikatnya bakal menjaga kamu ya supaya kamu gak jatuh, dia bilang gitu ya. Nah, sikap ini berarti apa? Mencobai Allah ya adik-adik, dan ini tidak artinya adalah kita tidak menghormati Allah ya adik-adik. Nah, sikap yang kayak gini juga sering ya untuk hadir ya adik-adik dalam kehidupan kita. Misal nih contohnya kayak tadi deh mencontoh kita ya adik-adik ya. Kita sering muncul di pikiran kita kayak nggak apa-apa nyontek aja. Kalau nggak nyontek nanti nilainya jelek. Kalau nilainya jelek nanti mau papa marah. Tuh ya adik-adik ya, kalau mau papa marah nanti ya nggak dibeli sesuatu. Udahlah nyontek aja. Itu juga nggak ada yang lihat gitu ya adik-adik. Kalau misalnya nggak apa-apa deh, nyontek sekali aja. Nanti di nextnya nggak nyontek lagi deh gitu ya adik-adik. Daripada aku nggak nyontek terus nilai aku jadi jelek, terus nggak naik kelas gimana gitu ya adik-adik ya. Nah ini
sering banget muncul ya di pikiran kita ya adik-adik ya. Itu sama ya, mirip kayak yang iblis menggoda Tuhan Yesus tadi ya. Udah nggak apa-apa, jatuhin aja ke bawah. Kenapa? Awal sekali nyonteknya, ujung-ujung beribu-ribu kali. Iya, jadi malah ketagihan ya adik-adik ya. Nyonteknya sekali, terus berlanjut lagi di yang selanjutnya gitu ya adik-adik ya. Itu godaan-godaan kayak gitu mirip ya, yang kayak tadi dikasih iblis sama si Tuhan Yesus bilang, udah nggak apa-apa, jatuhin aja ke bawah. Kalau emang kamu anak Allah, nanti pasti malaikatnya disuruh nolongin, kayak gitu ya adik-adik ya. Nah ini berarti tidak menghormati Allah karena sedang mencobai Allah ya adik-adik. Nah buat melawan godaan yang kayak gini, kita baca di Lukas 12. Ini kakak aja yang boleh baca. Di Lukas 12 dibilang, Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya adik-adik ya. Jadi sikap yang kayak gitu berarti kita sedang apa? Sedang mencobai Allah, dan kita tandanya ya tidak menghormati Allah itu sendiri ya adik-adik ya. Dan untuk melawan godaan-godaan yang kayak gini, kita harus ingat bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu ya adik-adik. Nah, terus setelah itu ya di ayat 13 bilang, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, jadi setelah selesai Tuhan Yesus digoda ya sama iblis, dicobai, terus tidak berhasil, akhirnya dia mundur ya adik-adik, dia mundur dan dia menunggu waktu yang baik. Nah, menunggu waktu yang baik untuk apa? Bisa jadi untuk mencobai kita ya adik-adik. Bisa jadi iblis itu sedang menunggu momen yang baik untuk mencobai kita ya. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita mau baca Yakobus 4 ayat 7. Siapa yang mau bantu baca Yakobus 4 ayat 7? Kak, saya Siapa? Kak. Saya Angelo, Kak. Boleh kita yang lain? Boleh, Bergantian? Boleh, Kak. Oke. Yang lain? Ada yang mau baca? Siapa yang belum? Chelsea mau bantu baca ayat 7? Oke, coba Lukas deh. Lukas baca Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, di Yakobus 4 ayat 7 dibilang, karena itu tunduklah kepada Allah ya, dan lawanlah iblis, lawanlah godaan-godaan itu ya, maka ia akan lari daripadamu. Nah, kita mau baca lagi di Matius 26 ayat 41. Siapa yang mau bantu baca? Saya, Kak. Boleh nggak Bintang, Kak? Kalau kita yang lain boleh? Tadi Bintang sudah? Emma belum, Kak. Oke, Kak. Tadi kan Bintang udah yang ayat pertama. Yang tadi kita coba yang lain ya. Oke, minggu depan Bintang boleh. Oke, Kak. Oke, boleh yang lain? Siapa yang mau baca? Chelsea, Kak. Siapa? Chelsea. Oke, boleh Chelsea baca. Matius 26 ayat 41. Kak, kok ada gituan, Kak? Tanda panah.
Iya, tadi coret sama temennya. Masih bisa kelihatan kan tapi ini? Oke, Delsi udah dapat? Udah, Kak. Oke, boleh dibaca? Demikianlah juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, Yang Matius 26 ayat 41. ya, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Sorry, Chelsea. Itu Matius 6 ayat 41? Iya. Saya Iya. Tunggu. saya Kak. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, itu ayatnya ya yang tadi. Jadi, Matius 26 ayat 41, thank you Chelsea. Tadi Matius 26 ayat 41 dibilang apa adik-adik? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan ya adik-adik ya. Bahwa memang roh itu penurut tapi daging lemah. Jadi kita harus berjaga-jaga dan tetap berdoa ya adik-adik. Bisa jadi sewaktu-waktu kapanpun itu si iblis bisa menyerang kita ya adik-adik, bisa menggoda kita dengan hal-hal yang kayak tadi. Nah, jadi memang ya adik-adik ya, manusia itu memang pasti pernah banget untuk menghadapi godaan-godaan ya adik-adik. Bahkan tadi nggak cuma manusia aja, tadi juga kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus aja sampai digoda ya, sampai menghadapi dicobai sama iblis sebanyak 3 kali ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tidak berhasil dicobai oleh iblis. Nah, kita juga mau belajar dari teladannya Tuhan Yesus bahwa setiap kita menghadapi pencobaan atau godaan-godaan, kita harus tetap mengingat bahwa Tuhan Yesus itu jauh terlebih besar, Allah kita itu jauh terlebih besar daripada setiap godaan-godaan kita ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau baca untuk ayat hafalan kita. Ayatnya ada di yang tadi, di Yakobus 4 ayat 7. Boleh dicatat dulu yang mau dicatat. Yakobus 4 ayat 7. Udah diituin, Kak. Udah dicatat. Oke. Kalau sudah dicatat, ini ya ayatnya. Tunggu sebentar ya, Kak. Iya, boleh. Ada di ayat hafalan kita, ada di Yakobus 4 ayat 7. Cuma dikit ya adik-adik. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Cuma itu doang kok. Cuma paling ya 2 baris, 3 baris. Udah dicatat semua? Sudah semua dicatat? Sudah. Oke, sudah ya. Kalau Jangan. sudah, kenapa? Jangan, Kak, takutnya masih ada yang belum catat. Iya, nggak apa-apa. Ini masih tetap screen-nya kakak iniin dulu. Atau di screenshot nggak apa-apa, di screenshot. Aku udah hafal. Oke, good. Sudah? Kalau sudah, ini kakak stop ya videonya. Ya, Kak, stop aja. Oke. Sebentar. Dah. Sekarang kita mau ke pertanyaan. Kalau yang tadi dengerin pasti tahu nih jawaban-jawabannya ya. Coba cek dulu raise hand-nya. Sampai udah hafal ya. Jadi nanti kita tetap pakai fitur raise hand ya. Oke. Kita pakai fitur raise hand, tapi nanti setelah
jadi kakak bacain dulu ya sampai selesai pertanyaannya ya adik-adik ya. Jadi selesai dulu pertanyaannya, baru kakak hitung 1, 2, 3, baru boleh nyalain teacher raise hand. Kalau belum selesai pertanyaannya, Kadang ada yang curang, Kak. Belum selesai udah main guys. ya jangan dulu ya adik-adik sampai kakak hitung 1, 2, 3. Nah baru boleh ya adik-adik ya untuk nyalain teacher raise hand-nya. Oke, udah ready semuanya? Sudah, Kak. Oke, yang tadi dengerin, nyimak, pasti bisa. Pertanyaan pertama. Oke, Yesus dicobai iblis ketika ia sedang berada di... Tahan dulu. Yo, 1, 2, 3. Oke, di sini kakak Kiela duluan yang pertama di laptop kakak. Boleh Kiela? Di padang gurun, Kak. Betul, Kiela di padang gurun. Selamat. Oke, dimatiin lagi. Seperti dimatiin. Oke, pertanyaan kedua, ready? Pertanyaan kedua. Yesus dicobai sebanyak berapa kali dan godaannya apa aja? Kak, aku udah pada kaisen, Kak. Belum, ayo dimatiin dulu. Dimatiin dulu, Angel. Nah, tadi ya pertanyaannya adalah Yesus dicobai sebanyak berapa kali dan apa aja ya adik-adik ya. Ready, 1, 2, 3. Oke. Di sini yang pertama di laptop kakak ada Michelle. Sebanyak 3 kali, Kak. Oke, apa aja? Godaan terhadap kebutuhan jasmani, godaan menyembah iblis, godaan untuk bersikap tidak menghormati Allah. Betul. Salah, Michelle. Oke, yang terakhir. Oke, dimatiin lagi. Oke, yang terakhir, menurut kalian, apa makna yang bisa diambil dari pembelajaran Alkitab kita hari ini? Oke, tahan dulu, matiin dulu, kan belum dihitung. Oke, pertanyaannya, menurut kalian, dari opini kalian sendiri ya, dari pendapat kalian sendiri, apa sih makna yang bisa diambil dari pembelajaran Alkitab kita atau pembelajaran firman Tuhan kita hari ini? Ready? 1, 2, belum Bintang. Matiin dulu. 1, 2, 3. Di sini di laptop kakak Emo duluan. Kita harus lawan godaan dan tidak boleh menyembah iblis, tetapi menyembah Tuhan, Kak. Oke, betul. Terima kasih, Emo. Kak. Nah, buat adik-adik yang belum dapat poin, nanti bisa di minggu-minggu selanjutnya ya. Oke, sekarang kita mau mengakhiri firman Tuhan kita. Yuk kita mau satu dalam doa. Semua boleh ambil sikap yang baik. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh mendengarkan setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan untuk kami yang sudah mendengarkan kebenaran bahwa kami mau belajar dari Tuhan Yesus ketika ada cobaan yang datang menghadapi kami harus melawan cobaan tersebut dan kami bisa menang ya Tuhan. Ajari kami ya Roh Kudus, berikan kami kekuatan sehingga apapun cobaan yang kami hadapi, cobaan godaan-godaan yang kami hadapi, kami bisa menang bersama Tuhan Yesus. Dan berkati semoga apapun yang kami dengar hari ini tidak hanya kami dengar, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami mempraktekannya. Terima kasih Tuhan yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Boleh silakan ke Kak Lori. Haleluya, salam adik-adik. Kita bersyukur hari ini kita mulai ibadah. Haleluya. Mari adik-adik kita bagi berdiri, kita akan akhiri
ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir. Terima kasih buat kakak-kakak, guru-guru yang sudah mengajar, yang sudah melayani. Terima kasih juga ada kakak yang baru mungkin. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih buat orang tua, buat kehadirannya, buat pendampingannya, buat persembahannya yang sudah ditransfer ke nomor rekening Komisi Anak. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kedangkan tangan kita, dua-dua kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan. Ibadah boleh diberkati Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini dengan rasa syukur dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, para adik-adik, anak-anakku sekalian, orang tua, guru-guru kelas, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kita pergi dan berjalan, kita ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Salam adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tetap semangat. Haleluya. Kita foto dulu ya adik-adik. Yang belum dinyalain kameranya, silahkan dinyalain kameranya. Siap ya, Chelsea sama Nathan. Angelo ada, Angelika ada kakak Alvin. Oke, siap ya. Kita fotonya 2 kali ya. 1, 2, 3, senyum yang manis. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke adik-adik, nih kalau di samping kiri kanannya ada teman adik-adik yang nggak ada, yuk bantu kakak-kakaknya untuk ajak temennya untuk ibadah minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah setia beribadah. Kak, saya mau Ya. nanya, Kak. Ya. Kemarin nggak ada ayat hafalan ya, Kak? Iya, minggu kemarin nggak ada ayat hafalan. Aktivitas juga nggak ada kan ya? Dadah Aktivitas semua. juga tidak ada. Dadah. Sampai minggu depan ya adik-adik ya. Dadah, dadah. Dadah. Catherine sudah menyampaikan. Terima kasih Kak, selamat hari Minggu. Terima kasih, Kak. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Minggu, Tuhan Yesus berkati juga. Time.